Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Kembali hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini saya ambil dari kitab Sakaria pasal yang ketiga. Kitab Sakaria pasal yang ketiga saya akan membacakan ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian ia memperlihatkan kepadaku imam besar Yosua berdiri di hadapan malaikat Tuhan. Sedang iblis berdiri di sebelah kanannya untuk mendakwa dia. Lalu berkatalah malaikat Tuhan kepada iblis itu, Tuhan kiranya menghardik engkau, hai iblis. Tuhan yang memilih Yerusalem kiranya menghardik engkau. Bukankah dia ini puntung yang telah ditarik dari api? Adapun Yosua mengenakan pakaian yang kotor waktu dia berdiri di hadapan malaikat itu, yang memberikan perintah kepada orang-orang yang melayaninya, tanggalkanlah pakaian yang kotor itu daripadanya. Dan kepada Yosua ia berkata, lihat, dengan ini aku telah menjauhkan kesalahanmu daripadamu. Aku akan mengenakan kepadamu pakaian pesta. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Firman Tuhan hari ini saya beri tema pengampunan Tuhan. Pengampunan Tuhan. Di dalam Sakaria pasal yang ketiga ini, Nabi Sakaria mendapat penglihatan tentang Yosua, imam besar Israel. Yosua, imam besar Israel ini berbeda dengan Yosua yang memimpin bangsa Israel untuk masuk ke tanah Kanaan. Jadi Yosua, imam besar yang dilihat oleh Nabi Sakaria di dalam pasal yang ketiga ini bukan Yosua, pemimpin Israel yang menggantikan Musa. Tetapi Yosua imam besar ini, dia salah satu pemimpin yang memimpin orang-orang buangan, orang-orang Israel yang dibuang di Babel untuk kembali beribadah kepada Tuhan. Di dalam Esra pasal yang ketiga ayat yang kedua, dikatakan Esra 3 ayat yang kedua, maka mulailah Yesua bin Yosadak beserta saudara-saudaranya, para imam itu, dan Zerubabel bin Seltiel beserta saudara-saudaranya membangun mezbah Allah Israel untuk mempersembahkan korban bakaran di atasnya, sesuai dengan yang ada tertulis dalam kitab Taurat Musa, abdi Allah. Jadi yang ditulis dalam Esra pasal 3 ayat 2, Yesua, itulah Yosua imam besar yang dilihat oleh Sakaria dalam penglihatannya. Dalam Haggai pasal 2 ayat yang ketiga, Haggai 2 ayat yang ketiga, katakanlah kepada Zerubabel bin Seltiel, bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak, imam besar, dan kepada selebihnya dari bangsa itu, demikian. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, apa yang dilihat oleh Nabi Sakaria di dalam penglihatannya, yaitu imam besar Yosua. Yosua ini merupakan pemimpin umat Tuhan yang baru kembali dari pembuangan untuk beribadah kepada Tuhan. Yosua adalah pemimpin dari sisi agama, karena dia seorang imam besar. Dan Zerubabel, dia pemimpin dari sisi politik. Zerubabel menjadi bupati, menjadi pemimpin orang-orang Israel yang kembali dari pembuangan. Dan Yosua menjadi imam besar yang memimpin orang-orang Israel yang kembali dari pembuangan untuk beribadah kepada Tuhan. Dan di dalam penglihatan dari Nabi Sakaria, terjadi pertengkaran antara malaikat Tuhan dengan iblis. Di dalam ayat 1, iblis hendak mendakwa Yosua.
Itulah memang pekerjaan iblis sebagai pendakwah. Iblis selalu mendakwa orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Iblis mendakwa umat-umat Tuhan. Iblis mendakwa orang-orang yang telah ada di dalam Tuhan. Iblis menggoda manusia agar jatuh di dalam dosa. Dan ketika manusia sudah jatuh di dalam dosa, maka iblis akan mendakwa, melemparkan tuduhan-tuduhan, memberikan tuduhan-tuduhan yang disampaikan kepada Tuhan dengan tujuan supaya kita dibuang oleh Tuhan. Ini juga yang dilakukan oleh iblis kepada imam besar Yosua. Iblis menyampaikan tuduhan-tuduhan. Di dalam Wahyu 12 ayat 10 dikatakan, "Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita." Jadi pekerjaan iblis itu mendakwa kita umat-umat Tuhan, menuduh kita. Iblis mendakwa Yosua dan menyatakan bahwa Yosua tidak layak. Yosua dia sepantasnya, selayaknya untuk dibakar di dalam api murka Tuhan. Tetapi malaikat Tuhan mengatakan bahwa Yosua seperti puntung yang ditarik dari api. Yosua seperti puntung yang diselamatkan dari api. Dia telah diberikan tempat sebagai imam besar dan telah diampuni kesalahan-kesalahannya. Pengampunan yang diberikan kepada Yosua sebagai imam besar juga berkaitan dengan pengampunan yang diberikan kepada umatnya Israel. Karena Yosua adalah orang yang dibersihkan untuk menjadi imam besar Israel. Maka pengampunan yang diterima oleh Yosua menjadi tanda kemurahan hati Tuhan yang mau mengampuni umatnya. Di dalam ayat 3 dan 4 kita membaca bahwa Yosua mengenakan pakaian yang kotor. Dan malaikat Tuhan itu menyuruh pada pelayan-pelayan, orang-orang yang melayaninya untuk membuka kain kotor yang dipakai oleh Yosua. Dan itu memiliki arti bahwa Tuhan menjauhkan kesalahannya. Dalam ayat yang keempat dijelaskan, Tuhan sudah menjauhkan segala dosa-dosa darinya. Tuhan mengampuni Yosua. Tuhan sudah menguduskan Yosua, bahkan memberikan baju pesta, memberikan pakaian pesta, pakaian yang tidak kotor, pakaian sukacita yang Tuhan berikan, yang Tuhan pakaikan kepada Yosua. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seperti Yosua diserang oleh iblis, demikian juga kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Iblis menggoda kita manusia supaya jatuh ke dalam dosa. Ketika kita sudah jatuh ke dalam dosa, iblis akan selalu mendakwa kita, menuduh kita di hadapan Allah, menyampaikan tuduhan-tuduhan. Tetapi kita bersyukur, kita punya Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang mengampuni kita, Tuhan yang menguduskan kita, umat-umatnya, orang-orang yang percaya kepadanya. Kalau Tuhan mengampuni Yosua, mengampuni umatnya Israel, Tuhan pun mengampuni kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Tuhan mengampuni kita, umat-umatnya. Kita yang kotor, penuh dengan dosa, baju kita dibuka oleh Tuhan. Kita diberikan pakaian pesta, pakaian sukacita, untuk kita menikmati kebahagiaan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Semua karena kasih Tuhan, karena pengampunan Tuhan, karena anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita patut bersyukur karena pengampunannya. Kita disucikan dari kotoran dosa, kita dikuduskan dari kotoran dosa. Bahkan Tuhan sendiri yang menjadi pembela kita. Yesus Kristus, hakim seluruh dunia ini, Dia yang menjadi pembela kita di hadapan Allah Bapa. Iblis memberikan tuduhan-tuduhan kepada kita. Iblis selalu mendakwa kita. Tetapi kita umat-umat Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sudah mengampuni kita. Dan Tuhan Yesus sendiri yang menjadi pembela kita. Bersyukur buat pengampunannya. Kita yang tidak layak, kita yang sebenarnya kotor oleh karena dosa, kita dilayakkan, kita diampuni, kita dikuduskan, kita disucikan, sehingga kita memperoleh kasih kemurahan Tuhan untuk menikmati kebahagiaan, berpesta bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu kita patut bersyukur kepada Tuhan buat kasih-Nya, buat pengampunan yang Tuhan berikan, buat pengorbanannya di atas kayu salib yang menyelamatkan kita, menguduskan, menyucikan kita umat-umatnya. Mari kita akan sama-sama berdoa kepada Tuhan. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang telah mengikuti Renungan 79 ini. Kiranya menjadi berkat bagi kita semuanya. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang ingin didoakan dengan pokok doa tertentu, ataupun bagi Bapak, Ibu, Saudara yang ingin menceritakan kesaksian, baik kesaksian, mujizat kesembuhan, maupun pemulihan, masalah keluarga, dapat menyalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita berdoa. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan dan berterima kasih buat kasih-Mu, buat pengampunan-Mu yang Engkau berikan kepada kami. Kami manusia yang penuh dosa, kami manusia yang penuh dengan kotoran dosa, tetapi Engkau mengampuni kami. Engkau memberikan kepada kami pakaian pesta untuk kami menikmati sukacita bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa buat seorang ibu yang mengalami sakit paru-paru. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau tabib di atas segala tabib. Biarlah Engkau alirkan kuasa bilur-Mu yang menyembuhkan itu. Kami percaya kuasa-Mu tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kami juga berdoa buat umat-umat-Mu yang lain yang mengalami kondisi kelemahan tubuh, yang mengalami sakit penyakit, baik yang ada di rumah sakit maupun di rumah mereka masing-masing. Tuhan juga menjamah, Tuhan memulihkan kesehatan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa bagi pemulihan dari umat-umat-Mu yang mengalami ketergantungan dengan obat atau kebiasaan yang tidak baik. Biarlah Tuhan pulihkan mereka. Engkau Allah yang memulihkan kami umat-umat-Mu. Engkau Allah yang menjadikan semuanya baik adanya. Biarlah Engkau nyatakan kuasa-Mu. Kuasa-Mu mengalir, memulihkan mereka, memulihkan kami, memulihkan setiap kebiasaan yang buruk yang kami lakukan Tuhan. Sehingga kami boleh melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, sebab Engkaulah harapan kami keluarga GPD Ilsade Magelang. Ya Tuhan, kepercayaan kami sejak masa muda, ya Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin.